Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windapati dengan NIM 0323011187 semester 3 kelas AO Pasar Wajo Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Buton. Hai semuanya, di video kali ini saya akan membahas keunikan Kaombo di Wabula. Sebuah tugas yang diberikan oleh Bapak Musafir, jadi pastikan kalian menonton sampai akhir. Setiap menjelang sore, suara tawariang anak-anak pesisir pantai di desa Wabula menggema di sepanjang garis pantai. Bagi mereka, pantai dan laut adalah taman bermain yang tak pernah membosankan. Saat air laut surut, mereka berlarian di atas pasir putih yang halus, menombak ikan-ikan kecil yang terjebak di pasir yang bisa terjangkau hingga 2 km dari garis pantai. Di saat air laut surut, suasana di pesisir pantai menjadi sangat ramai. Masyarakat desa berbondong-bondong datang untuk mencari kerang atau menangkap ikan menggunakan alat tradisional yang disebut sero. Sero adalah susunan pagar yang dibangun dengan cermat untuk menuntun ikan ke dalam perangkap. Alat tangkap ini terdiri dari empat bagian, itu 1 penajo, 2 sayap, 3 badan, dan 4 bunuhan. Meskipun sero sangat efektif, tidak semua orang di desa memiliki alat ini. Wabula adalah salah satu desa adat yang terletak di Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Adat dan budaya masyarakatnya masih terpelihara dengan baik. Kelembagaan adat Wabula yang dikenal sebagai Sarano Wabula memiliki kearifan dalam menjaga, melindungi, dan mengatur pengelolaan sumber daya alam di desa Wabula. Sejak zaman dahulu, masyarakat hukum adat Wabula telah mengenal bentuk pengelolaan sumber daya alam yang disebut Kaombo. Dalam pandangan mereka, Kaombo adalah larangan untuk memasuki wilayah adat yang kaya dengan sumber daya alam dalam waktu tertentu. Kelembagaan adat membagi wilayah sumber daya alam menjadi 2, yaitu 1 darat yang disebut Pangkolo, 2 laut yang disebut Nambo. Wilayah darat atau Pangkolo dibagi menjadi 4 kawasan penting, yaitu 1 kawasan pemukiman, 2 kawasan perkebunan atau pertanian, 3 kawasan hutan lindung, 4 kawasan pengembangan. Sementara itu, pengelolaan wilayah laut atau Nambo mencakup area yang luas dari Picikoluano Ponu, tempat berkembang biaknya penyu, hingga Wacu Kandindi yang terletak antara desa Wasampela dan Holinombo. Memiliki beberapa ekosistem unik seperti longka-longka atau hutan bangkau, parangkudu atau padang lamon, pasi atau terumpu karang, dan kito atau laut dalam. Bagi masyarakat Wabula, laut adalah sumber kehidupan. Sebagian besar dari mereka menggantungkan hidup pada kekayaan sumber daya laut yang dikelola secara bersama. Sebagai kawasan laut yang dilindungi adat, terdapat 2 jenis kawasan laut dalam Sebagai kawasan laut yang dilindungi adat, terdapat 2 jenis kawasan laut dalam sistem Kaombo. 1 Kaombo Awaktu dan 2 Kaombo Asaumuru. Pada Kaombo Awaktu, masyarakat dapat memanfaatkan hasil laut pada waktu-waktu tertentu yang ditentukan melalui musyawarah adat. Saat salah satu wilayah Kaombo dibuka, maka ada wilayah lain yang ditutup untuk memberi kesempatan bagi ikan dan biota laut untuk berkembang biak. Sementara itu, Kaombo Saumuru adalah wilayah laut yang ditutup selamanya, di mana tidak seorang pun diizinkan untuk mengambil hasil laut. Masyarakat memahami bahwa pelanggaran terhadap wilayah Kaombo dapat mengakibatkan sanksi adat. Mereka percaya bahwa jika seseorang secara sengaja memasuki wilayah tersebut, akan ada konsekuensi, termasuk musibah yang dapat menimpa mereka. Sanksi yang diberikan oleh Lembaga Adat Sarano Wabula
dilakukan dengan bijaksana, tergantung pada besar kecilnya kesalahan. Jika seorang nelayan terbukti hanya memasuki wilayah tanpa mengambil apa-apa, biasanya mereka akan dimaafkan. Namun, jika seseorang mengakui telah menangkap ikan di wilayah terlarang, mereka harus menanggung akibat dan membayar ganti rugi sesuai dengan hukum adat. Salah satu prosesi adat yang terkenal adalah Kaleo-leo, di mana masyarakat yang diduga melanggar aturan diminta untuk menyelam sambil memegang sebatang kayu yang ditancapkan di dasar laut. Jika mereka bersalah, mereka akan merasakan kesakitan yang memaksa mereka untuk segera keluar dari air. Namun, jika tidak bersalah, mereka tidak merasakan apa-apa. Konsep pengelolaan sumber daya alam tradisional ini telah ada jauh sebelum undang-undang dan aturan pemerintah hadir, dan sistem ini tetap relevan hingga kini. Pak Ombak tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan sumber daya, tetapi juga sebagai warisan leluhur yang harus dilestarikan. Di Wabula, budaya dan kearifan lokal dalam memanfaatkan dan melestarikan sumber daya laut menciptakan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Para pemimpin adat dianggap sosok yang penting dalam masyarakat. Kepemimpinannya dinilai dari keadaan desa. Jika ada bencana atau kematian yang terjadi secara beruntun, maka ia dianggap gagal. Kehidupan desa Wabula berjalan seperti biasanya. Para suami pergi melaut menjelang malam dan kembali saat fajar, sementara para istri mengisi waktu dengan menenun atau berniaga. Saat sore tiba, ketika air laut surut, pantai Wabula dipenuhi oleh orang-orang yang mencari kerang dan menembak ikan. Anak-anak bermain riang di atas pasir putih, menciptakan suasana yang penuh keceriaan dan kehangatan. Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan kita tentang keunikan Kaumbo di Wabula. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.